Haleluya, shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kembali dalam Miracle Message buat pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menuntun langkah hidup kita, memberkati kita semuanya. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Amazing, nothing missing, nothing broken. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup setiap kami. Demi nama Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar hari ini adalah anugerah di saat kita tidak pantas menerimanya. Nah, saudara, kita buka firman Tuhan sebagai dasar untuk kita hari ini belajar firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada di dalam Dia, di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Amin. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, kasih karunia atau anugerah adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, yang tidak kita upayakan, tetapi justru tetap diberikan kepada kita. Kita tidak layak untuk menerimanya, kita tidak pantas untuk menerimanya, tetapi Tuhan tetap memberikannya kepada kita. Saudara, kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Saya mau mengingatkan kita bahwa di titik terendah dalam hidup kita, di saat tergelap dalam hidup kita, di saat kita ada di titik paling bawah, saudara, justru di sanalah terang Tuhan atau kebaikan Tuhan, terang Tuhan bercahaya dalam hidup saudara. Kebaikannya justru dinyatakan kita tanpa kita mengupayakannya, tetapi justru Tuhan membuat kita menjadi penerima kebaikannya, penerima kemurahannya. Dan tentunya waktu kita menerima kasih karunia-Nya, kebaikannya, justru kita menjadi berkat, kita menjadi penyalur anugerah Tuhan kepada banyak orang. Dan satu prinsipnya, semakin saudara sadar akan kebenaran ini, saudara akan terus akan mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupku. Saudara, waktu kita merasa hidup kita tidak pantas untuk menerima yang baik, tetapi justru karena kebenaran di dalam Kristus, justru Tuhan ingin menunjukkan kebaikannya. Justru Tuhan tidak menahan berkat-Nya dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Bagian kita bukan bergumul dalam perbuatan kita atau masa lalu kita, tetapi mari kita fokus pada apa yang seharusnya kita terima di dalam Kristus, dari Kristus, apa yang disediakan oleh Kristus. Saya percaya waktu Bapak Ibu semakin menyadari kebenaran ini, semakin Bapak Ibu mengalami kasih karunia Tuhan. Ketika justru suara dunia mendiskualifikasikan saudara, membuat saudara tidak layak, membuat saudara tidak pantas. Bahkan suara dunia berkata tentang kegagalanmu di dalam banyak hal. Saudara, justru saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya untuk Bapak Ibu Saudara berpaling kepada Yesus yang membuat kita menjadi orang yang layak dan pantas karena suaranya justru akan membuat kita layak menerima kebaikan atau kemurahannya. Jadi saudara, peperangan kita bukan kita sekedar melawan roh-roh jahat penguasa di udara, tetapi peperangan kita adalah apakah kita mau tetap tinggal dalam kepercayaan bahwa kebenaran kita adalah di dalam iman kepada Dia. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa
Kebenarannya bukan dari pencapaiannya, dari karena melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran Kristus yang yang diimputasikan kepada dia. Kebenaran Kristus yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena apa? Percaya di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau kita bisa melihat dari sini, kita melihat ada dua hal, yaitu tentang bicara tentang fondasi dari kebenaran ini. Yang pertama, kebenaran yang berasal dari kekuatan kita atau kemanusiaan kita, ketaatan kita sendiri untuk memperoleh pencapaian tertentu. Yang kedua adalah kebenaran yang berasal dari iman di dalam Yesus Kristus. Dan saya menyadari bahwa kalau kebenaran didasarkan oleh karena kepercayaan kita sendiri, suatu kali pasti kita akan goyah. Karena kepercayaan kita, iman manusia kita itu terbatas. Tetapi waktu Bapak Ibu menaruh kebenaran Bapak Ibu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka kita tidak akan tergoyahkan. Maka kita tidak lagi bergantung kepada pencapaian manusia kita, tetapi kita bisa justru mengakses semua hal yang si Yesus sudah sediakan buat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus dibenarkan, dilayakkan untuk menerima kebaikannya. Jadi saudara, kita nggak lagi bergantung kepada kebenaran pribadi kita, kebenaran diri sendiri, karena usaha manusia kita, tapi kita mendapatkan kebenaran di dalam Kristus yang kita percayai, membenarkan kita di seluruh aspek hidup kita. Itu yang akan membuat kita keluar dari tuduhan, membuat kita keluar dari kegagalan, membuat kita keluar dari setiap hal-hal yang membuat kita merasa tidak layak, menjadi orang-orang yang terus dilayakkan, dan kita berfokus pada apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi biarkan renungan ini menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tinggal dalam kebenaran Kristus ini. Saudara akan melihat bagaimana Dia sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.